cerita lu kenal RC pertama kali gimana Nyok? Apa ya? Kalau buat sebelum RC sebenarnya gue udah Tamiya, gue main Tamiya gitu kan. Ya, gue tahu lu main Tamiya masih zaman di apa? Saudara apa? Si Arif namanya apa? Di daerah Kemuning itu kan. Bersaudara, kebetulan itu masih ada kerabat lah sama gue. Di luar itu juga ya mulai main RC ya, RC jadul lah, model-model kayak apa lah dulu ya, Aude yang PK-nya itu tuh masih yang dapat toples ya, yang pakai toples kayak gitu tuh ya kan. Kalau lu nyalain bareng ya udah berebut atau berantem tuh sinyal ya kan. Nah itu dulu main kayak gitu gitu kan. Terus ya mulai dah tuh melihat RC yang memang udah betul-betul bisa dibilang kelas hobi lah kayak gitu. Cuma ya tadi dibilang zaman dulu itu budgetnya aduh ampun ya. pengen masih berat untuk kita lah ya, berat banget gitu, karena ya satu masih bocah, keadaan ekonomi juga ya begitulah gitu. Jadi apa pokoknya ya untuk electrical car mini mainan gitu lo di Tamiya duluan ya? Iya, gua dulunya Tamiya, awalnya Tamiya juga cuma sekedar ini doang, nggak pernah yang belum ini sih. Kalau buat gua pribadi, gua cuma sekedar ya hobi, senang aja gitu, nggak yang sampai ikut kontes-kontesan gitu segala macam yang. Tapi teman-teman gua itu udah tanya, kalau gua ya udah cuma cukup sekedar itu aja, cukup tahu, cukup ini udah, itu udah senang banget deh gitu misalnya. Ya gue sih juga tahu ya sejarah Nur Bersaudara itu kayak gimana gitu ya. Gue juga dulu kan sempat ikut ya, walaupun memang modifnya ya masih ala kadarnya lah, masih potongannya juga ngacak, cuma bisa mupeng doang. Kata anak-anak settingannya cakep banget. Yang penting gue eksis di situ ada, udah gue kenal, sekedar kenal namanya Tamiya kayak gitu. Nah kalau untuk RC, gue juga tuh pernah dibeliin sama bokap gue. Tapi tahu kalau yang model antenanya kayak pancingan, yang wajah-wajah banget. Ya, dan kebetulan tetangga gue beli juga dengan tipe yang sama, dengan RC yang sama. Bisa lu baca, bisa gue baca. Itulah. Dan jadi di saat begitu. Di saat dia lagi main, gue ngumpet di dalam rumah, gue nyari remote gue. Kan dia kan kalau kita pencet dia maju, dilepas dia mundur tapi sambil belok kan. Dia nyari angle beloknya itu di saat kita lepas dia mundur sambil belok. Nah di saat dia mau maju, gua lepas, dan dia saat dia mau mundur, gua pencet sampai masuk ke comberan. Dia sampai bingung, di RC gua ngapa ya? Error kali. Sampai kayak gitu ya. Itu ya masa-masa apa ya? Ya sekedar punya RC. Dulu kan iklan yang paling ngetop itu apa sih? Nico. Nah, gua alhamdulillah ya, karena gua kerja di Kid Station dulu, barang-barang itu banyak Nyok. RC Nico, pokoknya tuh yang full propo ada, tapi gua nggak tahu brandnya apa, kayak jenis masih Kyoso ya, karena memang untuk apa sih? Kalau istilahnya apa tuh? Bukan off-road, apa sih? Buat balap itu istilahnya apa? Ya karena dia body rally. Body rally kayak gitu, kayak buat dirt racing kayak gitu. Iya, kayak gitu. Dan di situ ternyata pas masuk di sana itu memang ada tuh yang namanya gritter. Gritter itu lu boleh ngebuka display dan lu mainkan. Lu untuk coba kayak gitu. Iya, gitu di saat pokoknya tuh itu kita ada schedule untuk nge-gritter dan lu memainkan apa barang yang lu mau. Ya disitulah gua puas. Gua ngerasain mainan mahal di situ. Nico gue ngerasain loncatannya kayak gimana, terus yang main full propo gue rasain semua. Dan jadinya gue bajak semua yang gritter. Di saat mereka ada schedule gritter, gue aja yang gritter. Iya, gue nikmatin itu mainan semuanya. Di situ gue kenal yang namanya, set nih RC enak banget ya. Kayak gitu, apa? Lu belok sedikit. Itu untuk yang propo ya, yang full proponya. Ya. Itu gue ngerasain full propo, gue demen banget. Enak banget maininnya. Nah, untuk kesininya memang gue udah lama banget pengen RC seperti ini ya, RC Adventure. Tapi dulu yang kita kenal mereknya merek apa sih? Yang harganya udah ngehe-ngehe. Yang pengen ngetop Traxxas.
Iya kan? Harganya udah ya. Harganya ya masih berat lah untuk gue yang kerjanya masih pas-pasan. Untuk lu main kayak gitu kayaknya wah nggak masuk akal banget buat gue gitu kan. Dan gue cuman punya majalahnya doang. Itu yang gue liatin, anjing keren-keren banget nih RC. Udah itu berlalu, lu punya kan, bagi Ya, RC bisa dibilang ada yang bilang itu udah kelas hobi, ada yang bilang masih semi hobi atau apa. Cuma gua nggak peduli, bagi gua itu udah ya lumayan oke kan gitu istilahnya. Untuk dari proponya segala macam itu kalau nggak salah WL Toys gua ambil yang A959B. Dia ada dua versi itu. A959 biasa tanpa embel-embel huruf B di belakangnya. Gua ambil yang kebetulan yang A959B. Karena gue lihat dia motor motor atau mesin dinamonya itu udah 550. Oh, gede juga 540. Oh, gede juga nih kan gitu untuk ukuran RC. Tapi lu 18. bisa ngebaca, lu bisa paham dengan dinamo yang 540, 550. Apakah itu sebelum beli lu mempelajarinya dulu atau memang lu udah tahu? Akhirnya lu memutuskan untuk membeli itu RC. Alasan utamanya apa? Satu ya basicnya ya karena dulu gue pernah main Tamiya untuk di kelas drag race atau segala macam, jadi sedikit banyak tahu gitu. Tapi ya terlepas dari situ gue coba cari tahu juga gitu loh, seberapa powerfulnya sih nih dinamo ukuran 540 gitu kan. Tipe-tipe dinamo ya masing-masing dinamo gitu kan, kelebihan dan kekurangannya ya gue pasti belajar juga lah, karena gue bukan seorang ahli yang di elektrikal segala macam kayak gitu. Gue juga belajar juga gitu loh, biar gue tahu kelebihan kekurangannya ini apa. Itu yang menjadi pertimbangan gue untuk ngambil waktu itu WL Toys kan gitu istilahnya. Dan untuk di range harga waktu itu gue dapet di range harga 800 ribuan gitu. Untuk harga segitu ya buat gue udah oke lah ya, worth untuk it, full gitu. promo Itu udah worth it lah kan gitu ya, dengan kantong gue yang pas-pasan kan gitu istilahnya. Udah kan gitu. Dan salah satu alasan gue juga beli karena apa, kebetulan anak pertama gue kan cowok, juga ada alasan kan gitu istilahnya. Sama ya istilahnya buat gue alasan, padahal sih guanya yang pengen kan gitu istilahnya. Dan akhirnya kesampaian gue punya yang itu gitu loh, maksudnya yang bisa dibilang tuh udah full propo deh gitu. Dari situ mulai tuh gue ya belajar nyari tahu lebih banyak, cari tahu kan gitu kekurangan kelebihan si WL Toys ini apa sih kan gitu. Dari situ dah tuh mulai. Dan lu cuman masih main apa sendirian aja gitu ya? Masih ya sendiri aja, cuma di rumah aja gitu. Maksudnya gue main ya udah ya habis. Satu ya mungkin waktu, terus kedua gue belum pede gitu. Karena memang ya apa ya, kit gue juga masih standar dan gue juga bilang ini. Tapi di situ gue udah mulai gabung tuh, kebetulan di Facebook itu ada grupnya gitu kan. Nah itu gue gabung di situ, gue juga banyak belajar gitu ya. Enak lah kan gitu, menurut gue grup itu juga banyak sharing-sharing apa segala macem gitu. Ada jual beli juga yang second kan gitu, mau second mau baru, kadang-kadang ada yang jual banyak yang ini. Lumayan banyak untungnya juga ikut grup-grup kayak gitu. Kita jadi lebih banyak tahu gitu loh. Iya, dan di saat itu kan lu juga sempet endeng-endengin lah ya ke gua ya. Cuma kan memang gua nggak tahu, gua memang nggak suka untuk bagi itu. Akhirnya dengan sombongnya gua nge-share ke lu satu buah RC. Greng, ini keren nih nyok. Dan ternyata harganya nggak keren. Ternyata harganya keren juga ya. Keren kalau untuk dilihat nilai, tapi buat dompet gua nggak keren. Tapi keren banget. Dan akhirnya pilihan lu jatuh ke MND 90. Itu untuk startup awal, untuk ini buat gue sih itu oke juga. Untuk startup awal apa buat orang-orang yang ya baru-baru pengen mengenal apa segala macam. Iya, oke sih untuk apa ya, untuk sekaligus kita knowledge untuk RC itu seperti apa, perkenalan RC Propo gimana. Cuman ya karakter gua ya lu tahu, ceritanya juga lu tahu. Misalnya si datang itu bentuknya juga udah gak ketahuan, dan harus tunggu 2 bulan untuk gua bisa medit.
Dan dengan soto ya diri gue ya memang gue buta ya untuk RC pertama kali. Gue dengan sekedar pengetahuan gue untuk mau ganti shock, ganti servo, dan ganti lain-lain, dengan PD-nya gue belanja, pas dateng shock 1/10 semua. dan hasil itu gak gue pakai, dan gue bagi-bagikan untuk gantungan kunci. Itulah kebodohan gue. Bukan ya sih ya, tapi dari kebodohan tapi itu gue dapat pengalaman dan gue dapat ilmu baru lagi untuk bermain di dunia RC ini. Kekurangannya apa? Duit lu kebuang. Iya, itu sayang banget sih sebenarnya. Tapi ya kalau kita nggak mencoba, dan gue memang orangnya, gue lebih baik gimana ya? Gue sendiri dulu sampai gue tahu titik kesalahan gue di mana, baru gue akan berubah. Walaupun memang dari luar itu sharing dari orang itu dapat banyak inputan ke gue, tapi kalau gue nggak mencoba sendiri, gue akan penasaran terus gitu. Itu doang sih. Tapi alhamdulillahnya dari kesalahan itu ya gue dapat banyak ilmu gitu yang nantinya bisa gue sharing lagi ke orang lain, kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Dan untuk ya mungkin gimana ya, untuk MN itu sih sebenarnya oke ya, cuman mungkin kalau gua sih ngerasa ya mungkin kalau tim-tim orang-orang lain sih banyak yang berhasil untuk membangun MN ya, bangun masnya bisa dapat powernya, bisa dapat badaknya, terutama settingan gear ya itu keluhan gua tuh di gear tuh. Itu gue paling nyerah banget. Ya kalau menurut gua untuk di kelasnya ya MN itu udah harga segitu, menurut gua udah worth it. Cuma kadang-kadang kalau menurut gua nih balik lagi ya, persepsi masing-masing nggak bisa ini, cuma nih persepsi gua aja ya. Kadang-kadang banyak yang pemain-pemain pemula itu main MN, ya mungkin termasuk lu salah satunya, yang gue lihat dulu juga kayak gitu, mau langsung hajar yang ya bukan speknya, itu bukan speknya dia memang gue akui ya, karena kan terkadang ya ini dari pandangan diri gue sendiri ya, sebenarnya sih yang membuat hancur RC MN itu ya karena ego kita sendiri sih. Kita penasaran dengan trek-trek yang sangat sulit, yang sebenarnya itu ya memang bukan spek yang ditujukan untuk MN. Walaupun kita sudah upgrade metal, ya kayak gue juga udah upgrade metal banyak ya, tapi kan kita harus lihat lagi sisi dari gear-gearnya ya. Metal itu kan, metal ya paling enggak yang di upgrade apa sih? Gardan. Gardan kita rubah metal, semua kita rubah metal, otomatis bobot makin berat ya. Tapi pilihan gearnya dia itu sangat dikit. Itu dia, beda dengan lu kalau kayak kita main 1/10 ya. Pilihan gearnya kan lu banyak, lu mau gear yang kayak gimana, maksudnya lu bahan apa, lu merek apa, itu ada harga, ada kualitas. Tapi kalau di MN yang gua rasain ya udah pilihan kita itu aja. Itu kurangan kelebihannya di situ lah ya. Iya, yang gua rasain, yang gua nggak tahu sih kalau orang lain kayak gimana, tapi ini kan pendapat diri gua sendiri gitu ya. Gua kesulitannya di situ. Gue udah ngoprek 2 bulan, mainnya 2 jam, jebol lagi. Kayak gitu. Itu yang gue bikin, aduh, capek juga ya. Maksudnya lo dengan dengan ngebangun MN yang gue rasakan, gue dikit-dikit jebol. Kalau dibilang-bilang, kalau dihitung-hitung nilainya ya gue udah bisa dapat 1/10 sebenarnya. Ya kan? 1/10 yang memang lo dapat RTR, lo main udah bisa puas. Kayak gitu aja sih. Udah lebih worth it lah ya. Lebih worth it lagi kayak gitu. Ya itu doang sih pengalaman gua di MN tuh. Ya susah ya, sebenarnya sih mungkin kesalahan diri gua sendiri ya, karena memang tracknya itu ya memang ego guanya, gua kan sampai sempat narik anak gua juga naik sepeda. Ya tapi paling enggak dari situ kan juga apa ya istilahnya, lu bisa nentuin passion lu ini di RC itu lebih ke arah mana. Iya. Dan lebih ke apa? Lebih ke adventure-nya atau ke
rock rollernya atau ke ya lo basingan atau apa kayak gitu dan kebetulan memang passion lo lebih ke situ kan gitu. Iya, memang lebih ke arah sana sih. Gua lebih bisa menikmatin adventure, mungkin bukan lebih ke adventure. Ya sebenarnya sih adventure atau crawler ya, karena gua lebih demen sih ngelihat ya travel shopnya, kayak lebih detail di situnya aja sih yang gua demen. Nah, dan untuk MN pun waktu di saat gua main MN, pilihan ban di zaman gua punya MN itu kan nggak ada. Mau masih sedikit. Banyak itu aja. Setelah gue lepas MN kayak ALF baru keluar. Maksudnya sedangkan di saat gue lagi browsing kayak belajar ngeliat 1/10 kembangnya kok cakep banget, pilihannya pun ada puluh. Itu salah satu alasan yang bikin lu beralih pindah. Beralih juga, tapi yang bikin utama beralih sih ya karena Ya. gue udah nyerah dengan MN itu, maksudnya Udah cukup deh. udah Jadi, cukup deh ini gue itu belajar. sekarang lu museumin aja buat pajangan. Gue museumkan aja buat pajangan. Akhirnya gue pelan-pelan gue pindah rig ke yang sekarang yang lu pakai itu lebih buat sekarang ke apa 1/10. 1/10 gua nikmatin di saat 1/10 ya udah habis main gua cuci taruh, main gua cuci taruh, nggak kayak di MN habis main gua bongkar pretelan. Karena itu ada aja ya yang ngerong-rong ya. Ada aja di saat gua main 1/12 itu doang sih. Tapi di saat 1/10 ya alhamdulillah ya memang tetap ada lah ya yang namanya part pasti ada masanya juga. Ya, namanya gitu, dimainin namanya pasti dimainin ada pasti maintenance ada. lah. Gitu. Cuman untuk 1/10 itu jangka waktunya itu kita Iya. se-ekstrim apapun itu masih bisa apa ya, masih ada umurnya lah daripada gua untuk bermain dengan 1/12. Ya maintenance-nya nggak sesering, nggak terlalu. Iya. Selama kita masih main dalam koridor juga. Iya, kan, tetap dalam koridor kayak gitu. Dan sekarang pun juga untuk 1/10 gua sih belum dapat apa ya, belum bisa merasakan atau dapat feel itu untuk bermain di adventure ya, full adventure gitu. Lebih ke Crawler, gua lebih ke batu gitu ya. Gua karena gua ngenikmatin di batu ya karena kita memang mainnya main slow ya, terus kita betul-betul memikirkan traksi ban seperti apa, terus travel shock seperti apa, terus apa bukan ground apa sih namanya, balance apa istilahnya, weight balance-nya seperti apa, center gravity. center of gravity-nya seperti apa, itu lebih Bukan lebih apa adventure kayak gitu ini juga. Yang gua rasakan, gua pernah main di adventure ya untuk beberapa kali. Cuman kalau gua lihat ya oke lah, memang center of gravity dibutuhkan juga, tapi dia lebih kebanyakan bermain di recovery. Di saat lo posisi miring, recovery bermain. Di saat memang tanjakan, recovery bermain. Lebih ke arah situ. Tapi kalau memang di batu, yang gua rasakan, ya gua masih bisa main tuh sambil tiarap. Dalam artian tiarap, gua ngeker traksi ban kemana, ngelihat apa sih kembang ban itu majunya kemana. Jadi bicara detail, lu lebih bicara detail ngelihat pergerakan RC ini, lu lebih ngerasa lebih dapet di roller dibandingin di adventure. Kayak gitu. Untuk ya bicara ya detailnya kayak tadi yang lu bilang traksi ban. Iya. Terus, pada saat ketemu obstacle yang miring kiri atau miring kanan, atau itu bahasanya apa? Negatif kan gitu, istilahnya kayak gitu. Lu lihat nih balance mobil itu lu ngelihat lebih dapat itu. Lebih dapat di crawler ya, bermain di batu. Adventure itu bukan yang nggak ada juga, tapi secara persentase lebih rendah dibandingin kalau lu kayak gitu. Tapi ya memang nggak dipungkirin juga ya, sebenarnya kalau untuk main badak-badakan ya gue akuin badakan di adventure kalau untuk sisi part ya. Oh gitu. Karena gue 2 kali main adventure, 2 kali ada si gue jebol. Jebolnya sih di CVA Red Cat itu tuh kacau banget.
Dan itu tiap gue main jebolnya di situ mulu. Karena ya kita bermain di adventure kan kita nggak tahu track maksudnya di saat kita masuk air, di saat kita masuk lumpur, kita nggak tahu di dalam lumpur itu ada apa. Ya kan? Kita ya lumpur sendiri kan ada yang apa ya istilahnya yang berat dalam artian ya mungkin kental lah. Gitu. Itu kan berat tuh. Nah, ada lumpur yang ya encer atau apa. Nah, itu kan lebih ringan kan istilahnya kan secara beban mesin di RC kan otomatis kan dia lebih ringan sama. Ya mungkin yang kayak gitu kali ya. Ini trouble-nya. Gue banyak trouble tuh di situ. Ya memang ya makanya banyak kan rekan-rekan kita juga kan yang memang ya gua nggak pungkirin sih dia bikin RC itu sampai puluhan juta, tapi yang memang spesifikasinya buat ke situ dan gua akuin lu nyantai-nyantai aja gitu loh untuk adventure. Dan kayaknya gua gak siap untuk RC gua. Bukannya nggak siap sih, maksudnya kan tadi gua bilang kalau memang karena memang lu ngebangun apa atau memodifikasi RC lo itu lebih ke memang speknya ke crawler kayak gitu kan. Dan kalau di crawler kan ya kita memang lu ban aja kelihatan, apa yang nyangkut di bawah aja kelihatan, kopel lu ngegantung semana kelihatan, mau mentok di batunya sebaret apa lu kelihatan, lu bisa memperhitungkan semuanya. Karena kita memang visualnya tuh ada semuanya, kita bisa ngelihat semuanya kayak gitu. Itu doang sih. Dan sebenarnya biaya upgrade lebih murah di crawler. Itu doang. Jarang jebol. Itu salah satu alasan lagi. Alasan lagi. Ya, tapi tetap balik lagi mau itu adventure mau itu crawler segala macam. Ya masing-masing punya tantangan, kelebihan kekurangan masing-masing dan apa ya? Ya asik sih. Gitu. Semua sih asik. Semua itu dia asik, semuanya asik. Kita bermain asik apalagi bisa kita main nge-grouping gitu kan. Sebenarnya asiknya pertama kita dapat alamnya, kita dapat healingnya, kita dapat funnya, ceng-cengannya itu yang lebih fun sebetulnya. Kayak gitu. Nah cuman apa ya? Ya gue masih belum dapat sih feel untuk bermain di adventure itu, gue masih belum dapat feelnya. Maksudnya di saat kita ngantri obstacle trek panjang, kita ngantri, kita lewatin obstacle, itu nge-winch, banyak lah ya, maksudnya recovery yang dibutuhkan itu banyak. Dan apa ya? Dan ya mungkin gue salah ya, ini pendapat gue doang ya. Kalau untuk pendapat gue ya untuk apa ya, untuk kebutuhan adventure sama crawler itu sih memang beda ya. Kalau untuk crawler itu nyawa utamanya apa sih? Ban. Itu yang paling penting kalau untuk gue ya. Untuk lo membuat settingan si crawler ya. Ban itu gue paling penting banget. Dinamo itu pentingnya ban untuk traksi karena ini kan banyak bermain batu. Oh gitu. Ya kan? Jadi grip dia ya. Grip dianya untuk ngelewatin batunya lah kayak gitu kan. Kan batu juga di mana ada batu kering atau batu basah. Kedua untuk dinamo ya, motor ya. Karena bagi gue lu ban bagus, tapi kalau memang lu untuk motornya itu lu nggak bisa slow, percuma kan. Dia untuk ngetraksinya itu kan nggak dapet. Itu bagi gue. Ya kan? Gimana, makanya gue butuh yang smooth itu supaya kita bisa mencari traksi tuh. Dia muter ban, kita pelan supaya kembangnya itu kebuka, panas dan dia bisa ngegigit. Sama shock yang utama. Itu pendapat gue. Tapi bagi gue ban yang paling utama. Yang pertama itu dulu ya. Ban dulu. Karena lu sebagus apapun motor lu, kalau ban jelek, ya sama aja. Enggak ngegrip juga. Gitu kan. Sebenarnya sih ya kalau gue bicaranya bukan ban jelek atau enggak ya, mungkin peruntukannya. Iya, mungkin gitu. Maksudnya dalam artian ya ini kita bicara ban ya standarisasi lah gitu. Bicara ban ini kita bicara sumpama ini ban kualitasnya sama semua, rata semua gitu kan. Tapi kan yang kita tahu di 1:1 sendiri pun kan ada yang memang betul-betul untuk roller, ada yang betul-betul untuk adventure. Nah kadang-kadang kan pemilihan ban itu sendiri juga kan kita harus tahu kan gitu kan.
ya mungkin kayak gitu kali ya. Iya, lebih ke situ sih. Nah, kalau untuk adventure nih, menurut lu gimana settingan yang enak? Kalau adventure yang gua tahu sih anak-anak apa ya saat ban dari ban juga mereka ini juga butuh ban yang pertama kayak tadi dibilang untuk pas lagi saat ketemu lumpur gitu kan segala macam itu ban. Terus kedua torsi. Dari segi motor tuh butuh torsi yang bisa untuk recovery pada saat mereka ketemu beban-beban yang berat atau ini. Kalau menurut gue sih lebih ke situ sama apa ya, servo deh. Ya kalau servo sih ya semua butuh ya, maksudnya servo beban apa torsi besar pun yang lumayan. Iya ya minim banget 35 lah standar, 25 sampai 35 kali ya. Iya, kalau servo sih memang utama banget ya di batu, dan di adventure pun juga butuh gitu ya, karena sama foam sih, foam banget itu itu juga utama juga, karena percuma ban lo bagus tapi foam lo melewat di saat lo belok, yang ada itu bukan kena kembang ban lagi tapi udah kena wall ban, dan bukannya belok lo malah nyeret doang ya kan, itu utama. Tapi kalau untuk settingan adventure ya, ban bagi gue nomor sekian. Untuk gue ban nomor sekian. Yang pertama ya motor, torsi dan speed itu harus balance, karena kita rintangannya itu banyak. Lu torsi di saat nanjak oke, speed di saat lu masuk lumpur, itu bagi gua. Yang ketiga paling utama winch. Udah itu winch dulu, recovery yang paling utama. Ya ban lu gak mampu, lu nge-winch, tarik. Tanjakan setir apa, lu nge-winch, tarik. Lu masuk lumpur, bantar belakangan, win saja dulu yang penting untuk narik, win yang utama. Makanya kan sekarang untuk regulasi event-event itu kan pada membutuhkan 8274 yang memang alasannya sih oke, karena dia bisa quick release saja untuk mengukur waktu. Kayak di situ sih, utamanya di situ. Kayak gitulah. Nah, sekarang lu mau ke arah mana? Ntar gue coba pikir-pikir lagi ya. Yang pasti sih kalau gua basicnya di RC itu sebenarnya sih gua bebas-bebas aja gitu loh. Maksudnya gua yang nggak yang penggila banget adventure atau crawler atau ini, karena gue sendiri apa ya, hobi ngutang-atiknya gitu. Gue demen ke situnya gitu loh. Gue lebih ke itunya gitu. Memang basic gue ke situ. Jadi gue demen yang ngobrol-ngobrolnya, nyari tahu oh nih kenapa begini, udah dapet ya udah ini ya, enjoy di situnya gitu. Main juga tetap gua fun juga gitu, maksudnya gua ini juga gitu. Kalau bicara inian kayaknya gua lebih ke crawler, kemungkinan kayaknya gua bakalan lebih ke crawler, karena lebih alasan gua ke crawler itu sih terlepas dari yang tadi udah lo sebutin segala macem. Yang gue lihat di crawler itu nggak main dekil-dekilan pak, maksudnya dekilnya itu nggak sedekil main adventure gitu. Ya itu juga alasan gua sih. Jadi ya itu dia, ya mungkin malesnya gua kan gitu, untuk bersihin segala macem gitu. Main di crawler itu kalau yang udah yang gue liatin teman-teman adventure atau crawler kayak gitu, kok kitnya pada lebih bersih yang crawler ya gitu. Mungkin itu salah satu alasan gue kalau memang nanti gue ada dana untuk beli atau ngebuild ngerakit RC gitu kan. Iya sih memang. Gue rasain juga kalau memang kita main crawler ya, karena memang gak ada lumpur ya. Dan yang main kita habis main, kita capek ya kan. Lu pulang, RC lu taruh aja juga ya bodo amat. Karena memang gak ada sisi kotor, lumpur atau apa-apa. Tapi kalau memang untuk main adventure ya lu harus ada tenaga ekstra atau waktu ekstra untuk ngebersihin RC lu dulu sebelum lu tidur. Tapi ke situ sih. Kalau ya walaupun belum full tapi
pernah nyobain antara crawler sama adventure itu pernah lah kan gitu, dipinjemin sama temen yang punya, nih main kan gitu, cobain. Dan gue juga pengen nyobain ya, namanya tadinya dari yang bugi yang main ugal-ugalan gitu kan, basingan atau segala macem, gue nyobain ya dari 2 kit itu kan nggak mungkin kita buat lompat-lompatan jadi kayak bugi kayak gitu kan gitu, nggak mungkin lah sekenceng-kencengnya kit adventure atau crawler ya, nggak mungkin lah kita buat main ugal-ugalan kayak gitu kan gitu. Nah itu gue bilang oh kayak begini kan gitu, mainnya begini-begini, sepengalaman gue. Bagi gue sih dua-duanya asik gitu loh. Nah tapi ya tadi dibilang kayak tadi yang gue bilang, buat kedepannya mungkinan kalau memang nanti gue beli atau gue ngebeli itu kayaknya nih gue kayak bakalan ke crawler. Kalau gue lebih ke crawler kemungkinan, tapi ya lihat lagi nanti gitu. nggak jadi patokan sih gitu. Karena gue ngerasain ya dua-duanya fun. Ya memang, dan memang ya kita kalau mobil pun juga ya memang lo kalau memang main untuk di 2 track itu ya sebisa mungkin ya lo memang mempunyai 2 karakter S yang berbeda ya kan. Kayak gue juga kalau ada duit gue pengen bikin adventure gak ada uang tambahan, dan sebenarnya emang seru sih, dia sama serunya, tingkat keseruannya sama, tingkat funnya juga sama, ceng-cengannya juga sama, ya semuanya fun. Cuma ya itu jadi pilihan aja sih kayak gitu. Udah sekian obrolan dari kita. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata, ini hanya pendapat dari ya kita berdua aja sih. Jangan jadi satu patokan gitu, karena ya masing-masing mau adventure, mau crawler, mau buggy, mau dirt racing apa segala macem, ya semua orang punya hak untuk nikmatin itu. Nggak ada batasan kok. Yang penting kan di hobi ini apaan? Fun gitu. Yang namanya hobi itu harus fun. Kalau hobi nyusahin ya ngapain dijadiin hobi? Benar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.